Hai Sobat Panara, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana nih persiapan belajar kalian buat ikut seleksi TNI Polri? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara pengerjaan tes Polri dan contoh tes tersebut dalam seleksi TNI dan Akademi Kepolisian. Siapkan catatan dan simak penjelasan dari Tentor Panara Course berikut ini ya. Kamu masih kelas 10, ingin bimbel offline dengan cara mencicil atau menabung hingga maksimal 24 bulan. Yuk ikut program menabung. Klik link ini ya. Contoh seperti ini. Kalau tadi tes Kraepelin itu lajur-lajur, kalau ini sama lajur-lajur, tetapi seperti di dalam koran, ini terbagi beberapa lajur juga teman-teman. Tapi menghitungnya tadi dari atas ke bawah. Misal, teman-teman diminta untuk menghitung ada angka 9, 7, 0, 5 terus sampai dengan ke bawah. Nah, teman-teman diminta untuk menuliskan 9 ditambah 7, berarti di sini dituliskan hasilnya 6. Kemudian 7, 5, 5, 9, 9, 3, 0, 4, 1. Kemudian 5, 7, 6, 3. Nah, teman-teman sudah menghabiskan satu lajur ini untuk menghitung, tetapi belum ada instruksi apapun dari instruktur ataupun tester. Silahkan teman-teman menghitung ke lajur berikutnya lagi, menghitungnya dari atas tadi ke bawah. Nah, kemudian 8 tambah 3 berarti 1, kemudian 2, 4, 7, 8, 2. Nah, kemudian pada waktu tertentu teman-teman akan mendengar instruksi tadi saya bilang garis. Silahkan teman-teman garis di bawah angka 2 ataupun hasil penjumlahan yang sudah teman-teman tuliskan. Kemudian di bawahnya masih ada penjumlahan kan teman-teman, 6 ditambah 5. Ya, walaupun ini dibubuhkan garis, tetapi ini harus tetap dijumlah ya teman-teman, jangan sampai terlewati. Ya, jadi tetap dijumlah antara 6 dan juga 5, berarti dituliskan di bawah garis itu adalah 1. Kemudian teman-teman menjumlahkan lagi sampai dengan satu lajur ini habis, ada waktu masih, silahkan teman-teman lanjutkan ke lajur berikutnya. Kemudian ada instruksi lagi untuk garis, silahkan garis lagi teman-teman. Nah, lanjutkan lagi untuk menjumlah, sampai nanti akhirnya instruktur itu akan menyatakan selesai. Ya. Nah, teman-teman, jumlah angka ini agak sedikit banyak di dalam Pauli Test. Dalam satu lembar itu ada 2000 angka, teman-teman. Nah, berarti dia seperti Pauli ini kertasnya bolak-balik ya, teman-teman. Jadi artinya kertas depan dan juga kertas belakang. Jadi ada 4000 angka yang harus teman-teman jumlahkan dalam waktu tertentu nantinya. Nah, jadi dan dibubuhkan tanda garis di setiap penjumlahan itu. Jadi memang sedikit lebih banyak dan juga memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman dibandingkan Kraepelin. Kalau Kraepelin cuma sebentar teman-teman, paling mungkin waktunya sekitar kalau dengan instruksi paling sekitar 30 menitan itu sudah selesai teman-teman. Nah, tetapi kalau Pauli itu mungkin hampir dengan instruksi 1 jam lebih teman-teman harus mengerjakan ini. Nah, jadi Pauli ini agak sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Kraepelin dan sedikit lebih membosankan teman-teman. Nah, walaupun membosankan, tapi saya harap teman-teman bisa bertahan ya untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi ini contoh Pauli Test kalau kita bandingkan dengan Kraepelin tadi yang dari bawah ke atas. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat kalau di dalam tes Pauli, teman-teman ya? Nah, kalau di dalam tes Pauli, sebenarnya yang bisa kita lihat adalah bahwasanya ada energi psikis ya, teman-teman. Ini mengungkap betapa besar energi teman-teman ketika berada di bawah tekanan. Nah, tadi saya bilang bagaimana cara teman-teman untuk menghitung dengan cepat dalam waktu-waktu tertentu gitu kan ya. Nah, itu juga akan diungkap. Nah, semakin teman-teman banyak menghitung di antara ribuan angka itu, maka energi yang teman-teman miliki sebenarnya tergambar semakin lebih bagus ya.
di bawah, apalagi ketika kita bekerja di bawah tekanan atau dibatasi oleh waktu ya teman-teman gitu. Nah, kemudian yang bisa kita ungkap atau kita lihat juga dari tes Pauli itu adalah ketelitian teman-teman dan juga tanggung jawab. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika memperoleh nilai yang tinggi nantinya, itu akan menunjukkan ketelitian, makanya tidak boleh salah hitung teman-teman. Dan juga tanggung jawab yang tinggi. Tetapi kalau teman-teman nanti salah hitung, kemudian juga memperoleh nilai yang rendah, itu bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi teman-teman yang kurang waspada ketika menghadapi tekanan. Nah, kemudian ada juga kita yang mengungkapnya adalah kehati-hatian teman-teman. Jadi ada kecermatan, ada kehati-hatian, ada konsentrasi teman-teman, ada kesiagaan, dan juga kemantapan kerja teman-teman terhadap pengaruh tekanan. Jadi walaupun di bawah tekanan itu teman-teman diharapkan tidak boleh salah dalam jumlah gitu ya. Kemudian apalagi nih yang selain energi psikis, ketelitian, ketahanan, yaitu teman-teman bagaimana teman-teman menunjukkan ketenangan ketika berada di dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Makanya saya bilang tadi, kita nggak bisa expect teman-teman kondisi ruangan pada saat tes berlangsung. Bisa jadi saya bilang teman-teman kepanasan karena AC-nya nggak ada, atau kipas anginnya yang kurang, atau kondisi lampu yang tidak memadai, misalkan seperti itu, atau ruangan yang gelap dan segala macamnya, kita nggak bisa expect itu. Tetapi ketika tes berlangsung, itu bisa menunjukkan bagaimana teman-teman dengan cepat bisa menunjukkan penyesuaian diri ataupun keseimbangan yang bagus. Nggak apa-apa deh dengan kondisi yang seperti itu, saya masih bisa full maksimal mengerjakan tes Pauli seperti itu. Dan juga saya nggak terpengaruh walaupun panas, walaupun teman saya bisik-bisik atau gerasah-gerusu dan segala macamnya, atau ada suara tertentu, saya tetap mengerjakan tes Pauli sampai dengan selesai. Nah, tapi kalau teman-teman menunjukkan hal yang sebaliknya, misalkan memperoleh teman-teman mudah terganggu, kemudian masih tengok kanan tengok kiri selama tes Pauli berlangsung seperti itu akan mempengaruhi penilaian teman-teman. Mungkin saja nantinya akan ada penilaian, orang ini cenderung mudah terpengaruh nih sama suara atau kondisi. Nah, karena instruktur juga akan sambil secara fisik mereka mengobservasi selama teman-teman menyelesaikan tes Pauli gitu ya. Nah, kemudian dalam tes Pauli kita juga akan mengecek dorongan prestasi teman-teman, kemauan teman-teman untuk tadi mencapai prestasi. Apakah teman-teman mau bekerja sebaik mungkin, ataukah cuman asal-asalan, yang penting saya misalkan menyelesaikan 1 lembar ini, tetapi hitungannya setelah dicek salah hitung, banyak yang salah seperti itu. Nah, itu kan artinya dorongan prestasi teman-teman rendah. Yang penting saya mencapai yang tinggi, tetapi nggak apa-apa kerjanya asal-asalan gitu kan ya. Nah, jangan sampai hal itu tergambar di dalam tes Pauli teman-teman. Nah, jadi menggambarkan kemauan untuk mengembangkan atau mencapai prestasi yang lebih bagus ya teman-teman. Nah, kemudian vitalitas ataupun perencanaan. Jadi artinya teman-teman mampu mengatur diri teman-teman serta irama kerja teman-teman. Makanya tadi sempat saya singgung di tes Kraepelin, dan ini juga bisa kita terapkan di dalam tes Pauli. Jangan di awal-awal kita merasa, semangatnya udah tinggi, tetapi karena kita capek, kita merasa lelah, tangan kita merasa sakit dan segala macam, kita menghitungnya menurun. Akhirnya irama kerja teman-teman jadinya anjlok gitu ya. Di awal-awal punya semangat yang besar, tetapi di akhir-akhir mudah loyo ataupun mudah terpengaruh dengan situasi teman-teman yang lain udah pada helaan nafasnya udah kedengeran, kemudian ada yang kipas-kipas, ada yang pindah kakinya ke sana kemari seperti itu dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, jadi vitalitas dan perencanaan kita gara-gara hal seperti itu yang sifatnya eksternal ya teman-teman, atau dari luar, itu akan mengganggu penilaian tes kita. Jadi jangan sampai aspek-aspek ini akan terganggu di dalam penilaian. Nah, berikut tadi salah satu tes seleksi TNI Polri ya. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.